Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Mushola Al-Hikmah dari Desa Widodaren dan sekitarnya, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita lahir dan batin, yang dengannya kita diperkenankan untuk hadir kembali dalam majelis yang mulia ini, yang tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentu cita-cita dan keinginan tidak tercapai. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus Mushola Al-Hikmah, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah selama dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas segala pelayanannya yang telah memperkenankan kita semua duduk di majelis ini untuk tafaquh fiddin, untuk belajar agama. Kemudian yang ketiga adalah salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini dan malam-malam setelahnya insyaallah taala kita rutin membahas biografi beliau atau dalam kitab Al-Bidayah fi Siratin Nabawiyah, pengantar dalam memahami biografi atau profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu hal, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf, kemudian bin sinten? Jauh. Setelah bin Abdul Manaf adalah bin Qusay, kemudian bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab. Setelah itu bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib, bin Fihr, kemudian bin Malik, bin Nadar, kemudian bin Kinanah, kemudian bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, kemudian bin Nizar, kemudian setelah itu Ma'ad dan Adnan, yang mana para ulama sepakat nasab beliau sampai Adnan itu valid, Adapun nasab Adnan sampai Ismail adalah lemah atau diperselisihkan. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya dalam belajar, terutama dalam mempelajari sirah nabawiyah, terkandung manfaat menggabungkan niat-niat. Tergabung di dalamnya manfaat menggabungkan berbagai niat-niat yang soleh. Yang pertama adalah, monggo sinten Pak Jono, barangkali mencatat yang tadi saya share ulang di grup. Yang pertama adalah niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sirah Nabi. Tentunya kita duduk di sini mempelajari biografi Nabi itu tidak merupakan pekerjaan yang sia-sia, tetapi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meniatkan mengetahui kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat,
adalah agar kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkait dengan syariat, ya. Bukan terkait dengan kebiasaan beliau selaku orang Arab biasa. Yang ketiga adalah yanwi ma'rifata mawaqifir Rasul yazdada lahu hubban. Kita meniatkan mempelajari sikap-sikap Rasulullah SAW, pernyataan-pernyataan beliau agar makin bertambah cinta kita kepada beliau. Ya. Sangat disayangkan apabila duduknya kita selesai dari sini pulang, kita tidak bawa apa-apa. Minimal tidak bawa tambahan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita niatkan, kita mempelajari sunnah, mempelajari sirah ataupun sejarah Rasulullah SAW, di antara niatnya adalah agar bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Niat yang keempat yang bisa jenengan tambahkan, yanwi ma'rifata mu'jizatir Rasul liyazdada imanan. Ketika kita mempelajari sirah, mempelajari sejarah Nabi SAW, tentunya kita akan mempelajari mukjizat Rasulullah SAW, dan dengannya itu bisa menambah keimanan kita. Niat yang keempat adalah menambah keimanan. Yang kelima, yanwi al-ittila' ala mawaqifin Nabi SAW fil bala liyazdada sabatan. Tentunya apabila kita mempelajari sirah, kita mengetahui bagaimana sikap Nabi ketika menerima musibah. Hidup beliau tidaklah enak-enak saja, penuh dengan ujian. Maka dengan mempelajari sikap beliau ketika menerima musibah akan menambah keteguhan kita. Ya, kita bukan menjadi pribadi yang mudah goyah atau baper, ibaratnya kalau zaman sekarang. Menjadi pribadi teguh. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di antara bentuk keteguhan yang Allah taala tambahkan, yang Allah tancapkan dalam hati-hati kita adalah agar kita istiqomah, ya, terus berusaha sabat di jalan yang lurus. Imannya kita, amal kita kepada mengikuti sunnah Nabi bukan karena ingin dinilai orang, karena itu akan menjadi sikap riya, tetapi semata-mata agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Baik kita bersama-sama orang lain, bersama ratusan orang, 1000 orang, atau lebih kecil dari itu, 10 orang, 2 orang, bahkan sendiri, maka kita tidak akan goyah, ya. Karena kita menilai, kita meminta penilaian Allah Subhanahu wa taala agar kita sabat. Yang keenam adalah yanwi al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadayatin ila Allah taala. Kita meniatkan mencontoh Nabi sebagai dai, sebagai juru dakwah. Tentunya juru dakwah bukan arti yang sempit, ya, misal jadi ustadz ataukah jadi guru ngaji, bukan. Kita ngajari anak kita alif batak sa misalkan, itu termasuk dai. Kita mengamalkan sunnah, maka itu pun kita menjadi dai dengan perbuatan kita. Baik, kita bawa tambahan 3 niat saja dulu, walaupun di sini disebutkan banyak sekali. Kita langsung ke materi kedua setelah pertemuan sebelumnya kita membahas nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, pertanyaan berikutnya, apa saja nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Nabi Muhammad? Monggo, salah satu. Abdul Qasim gelar atau kunyah. Muhammad, terus Ahmad, nama malih? Al-Mahi, Al-Hashir, Yasin sanes. Wallahu alam. Di pelajaran yang sebelumnya kita nggak bahas Yasin, Toha itu enggak. Tapi Al-Hashir, terus Al-Mahi, sinten malih? Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyu Taubah, Nabiyyu Rahmah, terus
malhama, ya. Terus terakhir al-mutawakkil. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya, keutamaan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana datang hadis dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah, sebagaimana tadi nasab beliau yang saya sebutkan, dari keturunan Ismail. Jadi di sini Kinanah itu valid dari hadis ini. Hadis dari sahabat sinten Wasilah bin Al-Asqa, ya, yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih Quraisy dari keturunan Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah taala memilihku dari keturunan Hashim. Sehingga benarlah bahwasanya nasab Rasulullah SAW sampai kepada Ismail adalah valid, tetapi penyebutan nama-nama kakek beliau dari Adnan sampai Ismail adalah tidak berdasarkan hadis yang valid. Waqad aqara Abu Sufyan wa huwa lam yazal 'alal kufri bi fadli nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan sendiri ketika ke Syam, ya, karena undangan Heraklius. Jadi kan kenal Heraklius, Pak Syahid? Oke. Lah, saat itu Abu Sufyan Al-Harbi saat itu belum masuk Islam, masih dalam kekafiran. Nah, ketika ditanyakan siapakah Nabi Muhammad, maka beliau memuji bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemilik nasab yang baik. Ya. Wa qala huwa fina dzu nasabin. Muhammad adalah di sisi kami, ya, pada penduduk Quraisy adalah pemilik nasab yang mulia. Kemudian pembahasan kedua malam ini, setelah nasab terakhir itu, tadi kita sudah membahas keutamaan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh kawan dan lawan. Diakui kawan adalah ya ahli sejarah, adapun lawan adalah saat Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Kata Syekh Wahid, wulida sallallahu alaihi wasallam yatiman yaumal isnain lisnatai asyrata lailata kholat min syahri Rabi'il awal. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal min amil fil, pada tahun gajah. Lalu kata pensyarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Wa qad tuwfiya abuhu wa huwa hamlun sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajih. Ya, bahwasanya bapaknya yaitu Abdullah meninggal dalam keadaan Nabi belum lahir. Nabi belum lahir, dan inilah pendapat yang kuat. Kata Ibnu Qayyim menguatkan pendapat ini. Beliau mengatakan waqtu li fi wafati abihi Abdullah. Hal tuwfiya wa Rasulullah haml atau tuwfiya ba'da wiladatihi. Ala qaulain asahuhuma annahu tuwfiya wa Rasulullah haml. Ya. Diperselisihkan atas wafat bapaknya beliau Abdullah. Apakah Abdullah wafat dalam keadaan Rasulullah saat masih dikandung ibunya Aminah, ataukah wafat setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Dan yang paling kuat adalah Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika Rasulullah SAW masih dikandung ibunya. Kemudian Ibnu Sa'ad setelah menyebutkan beberapa pendapat
tentang tarikh wafatnya Abdullah, kata beliau wal awwal asbatu annahu tuwfiya wa Rasulullah hamal. Ini yang paling kuat adalah bahwa Abdullah wafat ketika Rasulullah SAW belum lahir. Dan Abdullah meninggal ketika berusia 25 tahun. Abdullah meninggal dalam usia 25 tahun. Kemudian Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Yang ini dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Ada puasa hari Senin, ada puasa hari Kamis. Kata beliau, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari ketika aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Dan hari saat aku diutus menjadi nabi atau diturunkan kepadaku Al-Qur'an pada hari itu. Kemudian ucapan syawahid berikutnya adalah natai asyrata laila, yaitu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal min syahr Rabiul Awal. Maka beliau menukil pensyarah ucapan Syalbani rahimahullah taala yang artinya kurang lebih adapun tarikh tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan di dalamnya. Dan yang paling terkenalnya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tapi kata beliau, kata Imam Albani, wa kulluha mu'allaqah biduni asanid. Semuanya tanpa sanad. Semuanya tanpa sanad. Yumkinun nazar fiha, yang bisa diteliti sanad tersebut, tetapi rata-rata tidak ada sanadnya. Yang bisa dilihat dan bisa ditimbang dengan timbangan ilmu mustalah hadis, tetapi tidak ada kecuali ucapan Ibnu Katsir, innahu fis samin min Rabiul Awal. Beliau alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berpendapat lahir pada tanggal 8. Innahu fis samin min Rabiul Awal. Fa innahu rawa Malik wa ghairuhu bis sanadin sahih an Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta beliau dan selainnya dengan sanad yang sah atau sahih. Saking sinten? Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dan beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal. Wala'alau lidzalika sahhaha hadzal qaula ashabut tarikh. Maka barangkali dari sini para penggiat sejarah, penggiat tarikh menguatkan pendapat yang bahwa Nabi SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal wa tamaduhu, dan bersandar pada riwayat ini. Bahkan Al-Hafidh Al-Kabir Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi menguatkan pendapat ini. Begitu pula Abul Khattab Ibnu Dihya. Tetapi jumhur ulama tetap memutuskan bahwa kelahiran Nabi adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Al-muhim, kelahiran Nabi SAW walaupun disebutkan perbedaan tanggal-tanggalnya, maka beliau dipastikan valid lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian ucapan syawahid kembali min amil fil, pada tahun gajah. Pada tahun gajah, maka ini dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak beliau dari Ibnu Abbas. Kata beliau, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amil fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena terjadi peristiwa
penyerangan gajah yang terkenal. Nah, yang dipimpin sinten? Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram bin Sobah al-Habashi. Abraha al-Ashram bin Sobah al-Habashi, yang mana dia adalah gubernur yang menempati Yaman, wakil dari Najasyi di Ethiopia. Wakil dari Najasyi di Ethiopia yang menempati Yaman sebagai gubernur. Dengan gajah yang besar dan pasukan yang banyak, menyerang Ka'bah, lihadamil Ka'bah al-Musyarrafah di Baitullah al-Haram. Alasannya adalah Abra ini adalah membuat kanisa atau salah satu tempat ibadahnya orang Nasrani, dan niatnya ingin dijadikan tempat tawaf untuk seluruh penghuni, seluruh pengikut milah Ibrahim. Tetapi ternyata masih kalah rame dengan Ka'bah al-Musyarrafah di Mekah, sehingga ingin dihancurkan oleh Abra al-Ashram. Walakin haita ya, akan tetapi mustahil. Bagaimana dibandingkan kekuatan Abraha dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Qadir, ya. Kecuali semisal sebatang jerami yang diombang-ambingkan oleh ombak di lautan. Bal hiya bahkan lebih lemah dari batang jerami. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, ya, menciptakan Abraha, menciptakan gajah, alladzi a'tahum hadil quwwah, yang menciptakan, yang memberikan mereka kekuatan, maka tidak dapat dikalahkan oleh makhluknya. Maka ketika Abraha sampai di Wadi Muhassir, ya, Wadi Muhassir ini perlu dicatat karena jarang diketahui. Wadi itu lembah, tempat antara Musdalifah dan Mina. Maka gajahnya itu menderum, ya. Barakal fil wa ajiza anil harakah, dan lemah dari bergerak, ya. Kecuali bila digerakkan ke arah lain dari arah Ka'bah. Kalau digerakkan ke arah Ka'bah, ya maju-maju nggak bisa, maunya derum, berhenti, duduk. Tetapi ketika dibelokkan ke tempat lain yang tidak mengarah ke Ka'bah, maka mau bergerak. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirim burung yang membawa batu-batu panas, ya. Batu yang burung yang berbondong-bondong membawa batu panas, ya. Sehingga mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat, ya. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Yang mana hal ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, belumkah engkau melihat bagaimana apa yang diperbuat Rabbmu Allah Ta'ala dengan para pemilik gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka itu dalam kesia-siaan. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala mengutus untuk pasukan gajah tersebut burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan pasukan gajah tersebut seperti dedaunan yang dimakan lalat. Nufail bin Habib ketika turun adab ini kepada mereka, adab kepada pasukan gajah, dia membuat syair. Ainal mafar wal ilahu talib, di manakah Abra itu lari sedangkan yang mencari adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mencari ilahnya Allah Taala. Wal ashram al maghlub ghairul ghalib, dan ashram yaitu Abraha terkalah dan mungkin dia mengalahkan Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik Ka'bah Baitullah. Dan kisah ini disebutkan secara lengkap oleh Al-Imam Tabrani dalam tafsir beliau ketika menceritakan surat Al-Fil. Jadi inti dari pembahasan kita di kedua ini adalah
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah yatim. Yatim untuk manusia adalah anak kecil yang meninggal, anak kecil yang lahir ditinggal oleh ayahnya. Adapun hewan disebut yatim adalah apabila hewan tersebut lahir ditinggalkan oleh ibunya atau induknya. Ya, karena biasanya yang mengurus segalanya hewan kecil itu sampai besar adalah induknya. Ya, kebiasaan hewan adalah apabila sehabis membuaya dibiarkan, ditinggal begitu saja. Kita bahas materi ketiga. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi ka'anna nuran kharaja minha adha'at lahu qusuru Busra min ardi Syam. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Hakim dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami. Aku adalah doa dari Ibrahim. Aku adalah doa dari Nabi Ibrahim yang terabadikan dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, minhum, dari mereka, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitab, yang membacakan untuk mereka ayat-ayatmu dan mengajari mereka Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah, wa yuzakkihim, dan membersihkan dada-dada mereka, tazkiyatun nufus, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini benar bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah berkat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan doanya tersebut terkabulkan? Sekian tahun, sangat lama sekali, ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Artinya apa? Dengan kita melihat realita ini, hendaknya kita tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta dari perkara duniawi atau perkara agama, perkara ukhrawi, maka semuanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu doa itu akan terkabul untuk kita ataukah anak-anak cucu kita. Kita doakan yang baik-baik untuk anak keturunan kita, ya. Karena ini adalah sebagaimana iqtida bi nabiyina Ibrahim alaihissalam, ya. Mencontoh bagaimana optimisnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Dan ini pun diabadikan dalam surat As-Saff. Wa surat Al-Baqarah ayat pinten? Ayat 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Itu surat Al-Baqarah ayat 129. Adapun kabar gembira yang dibawa Isa bin Maryam adalah di surat Shaff. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, mubasyiran, dan sebagai pembawa kabar gembira. Isa adalah sebagai pembawa kabar gembira dengan datangnya Rasul setelah beliau yang namanya sinten? Ahmad. Kemudian ra'at ummi hina hamalat bi ka'ana nuran kharaja minha adha'at lahu kusura Busra min ardi Syam. Yang ibuku yaitu Aminah melihat, ya, ketika beliau hamil, melihatku seakan-akan cahaya yang keluar dari perutnya yang menerangi istana Busra di tanah Syam. Maka ini adalah lafadz Hakim dan Ibnu Ishaq. Adapun lafadz Ibnu Sa'ad, kata Ibnu Sa'ad, lafadz hadisnya adalah ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusuru Syam. Di sini tidak disebutkan hamalat bi, ketika beliau mengandung aku. Sehingga dipahami dari riwayat Ibnu Sa'ad itu ketika
Aminah itu melihat cahaya tersebut ketika lahir. Tetapi ketika kita mendasarkan riwayat dari Al-Hakim, maka seakan-akan Aminah melihat itu adalah ketika tidur, ketika masih mengandung Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini diperselisihkan kapan keluarnya cahaya ini. Apakah ketika masih hamil Nabi Muhammad ataukah setelah saat melahirkan. Ibnu Rajab Al-Hambali menafsirkan cahaya di sini adalah bahwasanya ini adalah isyarat, ya, isyarat ma yaji'u bihi minan nur, ya, apa yang dibawa oleh cahaya berupa hidayah untuk seluruh penduduk bumi, sehingga hilanglah kegelapan syirik darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang untuk kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Cahaya di sini adalah ditafsirkan Nabi Muhammad, yaitu cahaya hidayah, bukan cahaya yang benar-benar secara literal mencorong, buatan kados menika, tetapi cahaya hidayah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang Allah Ta'ala menunjuki dengannya, dengan Nabi Muhammad, orang yang mengikuti keridhaan Allah, ya, dengan menempuh jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid, biidnih, dengan izin Allah. Wa yahdim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka kepada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Adapun dikhususkan tanah Syam pada hadis ini adalah sebagai isyarat bahwasanya akhir zaman Syam menjadi bersemayamnya agama Islam, ya, dan kenabian di tanah Syam atau negeri Syam. Negeri Syam itu kayak kumpulan beberapa negara saat ini, ya. Semisal Asia Tenggara kan sinten ana apa malih? Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, dan seterusnya. Adapun tanah Syam saat ini adalah Palestina, Suria, nama malih, Lebanon, Yordania, nama malih, Libya, ya. Adalah kumpulan beberapa negara yang saat ini terpecah-pecah jadi beberapa negara. Adapun pada saat Nabi SAW lahir, itu menjadi satuan kenegaraan namanya negeri Syam, Biladus Syam. Yang pada tanah tersebut, pada daerah tersebut, Isa bin Maryam turun, yaitu turun di kota Damaskus. Kota Damaskus di negara mana? Suria. Nah, Masya Allah. Bil manarah asyarqiyah al-bayda, di menara timur yang berwarna putih. Oleh karena itu datang hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang menang di atas petunjuk, di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, orang yang mengejek mereka dan seterusnya. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti Allah wa hum kadzalik, sampai datang perintah Allah Ta'ala, urusan Allah, dan mereka dalam keadaan tetap melazimi kebenaran. Dalam riwayat Bukhari dikatakan wahum bisyam, mereka pada akhir zaman berkumpul di Syam dalam rangka menyambut turunnya Isa bin Maryam. Dan ada lagi kejadian menakjubkan ketika lahirnya Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Hasan bin Sabit. Kejadian menakjubkan pertama apa? Barusan? Aminah melihat cahaya dari perut beliau, ya. Adapun kejadian kedua yang menakjubkan adalah sebagaimana riwayat Hasan bin Sabit yang mana beliau tinggal di Madinah sebelum Nabi datang, karena memang saat itu lahirnya Nabi. Kata beliau, wallahi inni la gulam yaf'ah ibn sab'i sinin aw saman, demi Allah
aku benar-benar dalam keadaan masih kecil, sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Aqalu kullama sami'tu, yang aku paham apa saja yang aku dengar. Id sami'tu Yahudiyan yasrahu bi a'la sautihi ala atimma Yathrib, yang mana aku saat itu mendengar ada seorang Yahudi yang berteriak-teriak di atas benteng Madinah, benteng Yathrib. Kata Yahudi tersebut, ya ma'syara Yahud, hatta idza ijtama'u alaihi qalu lahu wailaka ma bika. Dipanggil-panggil, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi. Belum disampaikan isinya. Sampai orang-orang Yahudi mengumpul di bawahnya, katanya, ngopo sih undang-undang gitu kan. Kata dia, tala al-laila najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Saya telah melihat bintang Ahmad yang muncul di suatu malam yang menandakan kelahiran beliau, yang menandakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan oleh sinten? Hasan bin Sabit. Dia mendengar orang Yahudi itu mengetahui kapan tandanya lahir Nabi Muhammad itu dengan melihat bintang khusus yang keluar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan ini ada dua hal yang sahih yang bisa dilacak riwayatnya. Adapun kejadian-kejadian yang lain, semisal irtijasul iwan, ya, yaitu bergetarnya benteng Romawi atau runtuhnya syaraf itu mahkotanya, itu bukan yang paling atas tuh, kubahnya gugur. Kemudian padamnya api Persia, ya. Humudu an-niran, kemudian waru'yal al-mubidan, melihatnya Zoroaster yang melihat berbagai keanehan tersebut, maka ini tidak ada riwayat yang bisa menjadi penguat atas kejadian-kejadian tersebut, yang mungkin termasuk dari riwayat Israiliyat, sehingga tidak bisa kita andalkan riwayat-riwayat tersebut atau kisah-kisah tersebut karena tidak memiliki dasar riwayat yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dua hal, yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, kemudian di waktu tahun gajah, tahun penyerangan kota Mekah dari pasukan gajah dari Yaman. Yang kedua, bahwasanya Nabi adalah berkat dari doanya Ibrahim alaihissalam dan berita gembira yang disampaikan Isa kepada umatnya, dan disampaikan bahwa ibu beliau melihat dari perut beliau cahaya yang menerangi istana-istana negara Syam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.